Shalom saudara semuanya, puji nama Tuhan. Kalau saat ini kita boleh kembali lagi dipertemukan lewat ibadah online. Sungguh kerinduan hati kita untuk selalu bersekutu dengan Tuhan, menikmati kasih Tuhan, menikmati hadirat Tuhan, dan memuji menyembah bersama-sama. Kita siapkan hati kita untuk datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau datang memberikan hidup kami untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kami ingin menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami ingin menikmati lawatan-Mu Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami. Kami mau memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Yesus. Inilah kerinduan kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini rindu kami Tuhan. Bapakku rindu menyenangkan-Mu. Ajarku lebih dalam untuk mengenal-Mu. Bapakku pintar, layakkan aku, layakkan aku. Bawaku untuk menyembah-Mu di balik tirai yang suci. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam
diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan, datang di hadirat-Mu, membawa pujian kami, membawa sembah kami padamu, meninggikan nama-Mu, memuji, memuliakan. Haleluya. Mengalirlah kuasa-Mu melingkupi hidup kami. Terpujilah nama-Mu, ajaib dan berkuasa. Haleluya. Allah Roh Kudus, Kau bekerja di atas tiap hidup kami, mengalir, mengalir. Kami rindu Tuhan, memuji-Mu, memuliakan nama-Mu yang dahsyat, nama-Mu yang ajaib. Oh Yesus Tuhan, kami sungguh bersyukur, kami sungguh bersuka cita. Di dalam-Mu Tuhan ada pengharapan, di dalam-Mu ada kekuatan, di dalam-Mu ada kemenangan. Yesus Tuhan, terima kasih, terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya. Bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu, bertemu muka dengan muka, tenggelam di dalam kasih-Mu Bapa. Oh Tuhan, ku rindukan selalu diam dalam bait-Mu. Haleluya. 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 Bapak Ibu Saudara, sungguh kebaikan Tuhan
selalu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mau bersuka cita, kita bersama-sama bersorak dan bersorai. Haleluya. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka citalah. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka citalah. Sekarang bersuka Haleluya, luar biasa sukacita kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa jalan-jalan-Mu indah dalam kehidupan kami. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna.
tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajar kami terus mengerti Tuhan. Sering ku tak mengerti Jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam. Tanpa 1000 tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagi-Mu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Shalom, puji Tuhan, kembali kita boleh bertemu walaupun lewat online. Seperti yang saya sampaikan pada waktu
minggu ketiga yang lalu, bahwa kebenaran firman Tuhan ini bukan hanya berbicara tentang hal-hal yang akan datang di dalam kekekalan, bagaimana manusia ini bisa hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki atau standar yang Tuhan kehendaki, yaitu harus ada atau mengalami yang disebut perubahan hidup. Nah, perubahan hidup ini tidak hanya berdasar apa yang kita pikirkan atau menurut asumsi kita sendiri. Tentunya perubahan hidup yang dimaksud Tuhan adalah berdasarkan firman Tuhan, yaitu kehidupan yang lama, pengaruh kepercayaan-kepercayaan, budaya-budaya yang bertentangan dengan firman, sifat dan karakter yang dulu kasar menjadi lembut. Nah, itu ukurannya Tuhan seperti itu. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Ani minggu yang lalu. Itulah sebabnya kita harus melihat bahwa Tuhan ingin anaknya mengalami sesuatu yang baik. Ya, tidak ada bapak yang baik itu menginginkan anaknya itu memiliki masa depan yang suram. Semua bapak yang baik pasti menginginkan anaknya mengalami masa depan yang penuh pengharapan. Bapak dunia aja seperti itu. Jelas bapak surgawi lebih dari itu. Nah, bapak surgawi itu menginginkan anaknya memiliki karakter yang baik. Baru akan menggenapi segala rencana yang baik, yaitu masa depan yang penuh harapan, kehidupan terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor. Maka dia akan berdiri di hadapan para raja-raja. Artinya dia memiliki level standar kehidupan dalam semua aspek itu lebih dari yang lain. Nah, bagaimana itu kalau karakternya tidak dibentuk? Ya, itu sudah saya sampaikan berulang-ulang, termasuk Mbak Ani kemarin mengingatkan akan hal ini. Nah, yang saya maksudkan adalah apakah Tuhan tidak pernah mengajarkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan, strategi ekonomi, bagaimana berusaha, bagaimana menghadapi situasi di tengah pandemi ini, kreatif, bagaimana mendapatkan hikmat. Nah, Alkitab mengajarkan. Nah, itulah sebabnya saya menyampaikan selama beberapa kali ini. Nah, ini yang ketiga, yaitu konsep kekayaan kerajaan Allah atau K3A. Nah, kali ini yang saya sampaikan adalah bagian yang ketiga. Nah, kita mau melihat terlebih dahulu bagaimana pandangan atau belajar kekayaan, konsep kekayaan kerajaan Allah itu bagaimana kita belajar, kita melihat pandangan. Pandangan itu cara melihat atau ukuran-ukuran. Jika seseorang ditanyai kriteria diberkati, kebanyakan orang akan berkata kalau ia memiliki properti, rumah mewah, mobil, usaha sukses, hidup senang selamanya. Sebaliknya, kriteria tidak diberkati kalau hidup pas-pasan saja. Apakah kriteria ini sesuai dengan firman Tuhan? Ya, jadi pertanyaan ini harus kita jawab. Dan Alkitab memberi jawaban. Apakah betul ukuran seseorang sukses diberkati itu hanya kalau dia memiliki properti, rumah mewah, mobil mewah, usaha sukses, deposito di bank sampai 7 turunan, tidak habis. Apakah itu? Kalau iya, berarti berpikir orang tidak memiliki ya properti, rumah mewah, tidak punya deposito, tidak bisa hidup senang-senang. Apakah itu berarti tidak diberkati Tuhan? Nah, ini yang harus kita pelajari supaya seimbang. Kalau saya mengajarkan tentang konsep kekayaan kerajaan Allah, jangan berpikir saya itu hanya memikirkan bagaimana hidup mewah, tidak. Nah, Alkitab sudah menjelaskan. Jadi ada keseimbangan. Ya, kalau dipercaya itu nanti, ya kalau kita dipercaya kekayaan kerajaan Allah, kita jadi pengelola, maksud saya, bagaimana ini konsepnya nanti. Ya, tetapi kali ini, maksudnya nanti akan saya jelaskan. Tetapi kali ini saya akan
melihat cara pandang, kriteria tentang diberkati itu apakah hanya sebatas kalau kita diberkati secara materi. Kalau ya kita berpikir seperti itu, berarti kalau tidak diberkati secara materi, berarti kita tidak diberkati Tuhan. Apakah betul? Mari kita jawab. Ada 2 contoh di dalam Alkitab. Yang pertama adalah seorang pemuda kaya datang kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik manakah yang harus kuperbuat untuk dapat hidup yang kekal?" Jadi suatu saat Tuhan kedatangan seorang pemuda kaya. Ya, tanya dia, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat supaya aku bisa menerima hidup kekal?" Jadi kalau kita berbicara seperti melihat apa yang dilakukan oleh orang muda yang kaya yang ditulis dalam Matius 19 ayat 16 sampai 26 ini, dia adalah seorang yang idealis. Masih muda, kaya raya, pandangan umum ia seorang sukses. Mari kita lihat selanjutnya. Kemudian Tuhan ngomong sama pemuda kaya ini. "Perintah yang mana?" Kata Tuhan Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri." Nah itu kan hukum 10 perintah Allah 5, 1 sampai 5 itu. Mengasihi orang tua, dia sebetulnya kan idealis. Kenapa? Karena memiliki moral yang baik, tidak membunuh, berzina, mencuri, menghormati orang tua. Pandangan ini tentunya ideal, ya, masih muda, kaya raya, memiliki moral yang baik, menghormati orang tua, tidak membunuh, tidak berzina, tidak mencuri, dan lain-lain. Kemudian dia mengasihi sesama, artinya murah hati. Jadi kalau kita melihat pemuda yang kaya ini secara pandangan umum sangat ideal. Masih muda, kaya raya, moralnya bagus, ya murah hati, ya suka memberi. Apakah kriteria itu memiliki jaminan bahwa dia akan menerima hidup kekal? Nah, kita melihat. Ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Jualah seluruh hartamu dan berikan kepada orang miskin." Pemuda ini kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi sebetulnya secara moral dia sudah bagus. Tapi ternyata yang menjadi Tuhan dalam hatinya bukan keinginannya hidup kekal seperti yang diucapkan oleh Tuhan. Tetapi dia justru mengasihi hartanya lebih daripada mengasihi Tuhan. Berarti ada berapa banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama dia mau pamer. Ini loh Tuhan, aku masih muda, sukses. Moral saya di mata masyarakat baik. Nah, tetapi sebetulnya tidak demikian di mata Tuhan. Ketika Tuhan mancing, ya sebetulnya dalam hatinya itu yang dikasih, dihormati, yang dipuja itu apakah betul kehidupan kekal seperti yang diinginkan? Ataukah hartanya yang dipuja, yang menjadi tuan, yang menjadi raja, itu ternyata bukan Tuhan seperti yang dia sampaikan, tapi ternyata hartanya. Sehingga ketika Tuhan memerintahkan, "Jualah hartamu, ikut aku." Ya, sebetulnya Tuhan tidak menginginkan orang mengikut dia itu harus menjual harta, tidak. Dia hanya melihat sedang mengungkapkan kepada pemuda kaya ini seperti apa dirinya sesungguhnya. Ya, dicelikkan matanya. Ya, kerinduannya untuk hidup kekalnya itu ternyata tidak. Berarti dia ingin pamer saja. Bahwa dia seorang pemuda yang kaya, yang bermoral baik. Ya, di mata masyarakat pasti ideal itu. Tetapi ketika disuruh Tuhan untuk jual hartanya, dia mundur, ya, ngeloyor pergi. Nah, ini kan kasihan sekali. Ya. Nah, sebetulnya kalau dia itu mengasihi Tuhan, mempercayakan hidupnya sepenuhnya pada Tuhan, maka Tuhan itu pasti mampu mengembalikan berlipat kali ganda.
Karena Tuhan sedang menguji saja hatinya. Ya, ternyata pemuda kaya ini, pemuda yang kaya yang disebutkan dalam Matius 19 ini, ternyata dia lebih mengasihi hartanya daripada mengasihi Tuhan. Nah, ini gambaran seperti di awal saya sampaikan. Bagaimana Tuhan mengajarkan tentang kekayaan itu sebetulnya adalah untuk meletakkan terlebih dahulu fondasinya, yaitu perubahan hidup, konsep cara pandang hidup. Nah, konsep cara pandang hidup ini termasuk dalam hal kekayaan. Kalau dia konsep cara pandang hidupnya masih sama seperti pemuda kaya ini, ideal, yang penting saya kaya, memiliki properti, mobil mewah, rumah mewah, deposito banyak sehingga 7 turunan tidak akan habis. Bukan itu cara pandangnya. Ya, jadi saya menyampaikan ini untuk meluruskan cara pandang banyak orang yang menganggap bahwa tidak diberkati Tuhan itu tidak memiliki properti, mobil mewah, rumah mewah, itu artinya tidak diberkati. Sehingga menjalani hidup itu seperti robot, putus asa tapi tetap harus dijalani hidupnya. Kenapa? Karena merasa tidak diberkati. Mau nyalahkan Tuhan tidak berani, maka menjalani hidup ya sekedarnya hidup saja. Ini pandangan yang salah. Ya, kita melihat ternyata ukuran-ukuran yang sering banyak digunakan oleh banyak anak Tuhan itu beda dengan ukuran yang Tuhan mau. Ya, nah mari kita melihat contoh lain. Contoh yang kedua, tokoh kedua adalah Musa. Ya, Musa ini memiliki perjalanan hidup yang sangat berbeda dengan pemuda kaya tadi. Ya, punya properti mewah, moral baik. Nah, Musa memang memiliki moral yang baik. Tetapi kita melihat perjalanan hidupnya 40 tahun memang dia hidup dalam kemewahan karena diangkat menjadi anak angkat putri Firaun. Ya, selama 40 tahun dia di istana, mewah hidupnya. Ya, segala sesuatu tersedia karena namanya anak raja, jelas pelayannya banyak. Ya, properti jangan ditanya. Karena pada masa zamannya Musa itu Firaun itu salah satu negara besar ya di Timur Tengah sana. Tetapi 40 tahun kemudian dia menjadi kambing domba di tanah Midian. 40 tahun, bayangkan ini. Apakah artinya selama 40 tahun di padang belantara itu Musa tidak diberkati? Tidak memiliki masa depan. Karena hidupnya rutin, pagi-pagi atau mungkin sampai di tengah padang dia harus menginap. Karena kalau pulang jauh sekali, si hidupnya dalam kemah, makan seadanya, memperhatikan kambing domba mertuanya. Yitro itu. Apakah berarti Musa hidupnya tidak diberkati dalam kondisi seperti itu? Ternyata tidak kan. Kemudian Tuhan mengangkat dia. Ya, ketika saat dia mengembalakan kambing dombanya itu, Tuhan menyatakan dirinya dalam semak belukar yang keluar apinya tetapi tidak terbakar semak belukarnya. Musa menganggap hal itu aneh, maka mendekati. Nah, ketika mendekati Tuhan ngomong, tanggalkan kasutmu. Akhirnya Tuhan mengutus Musa, singkat cerita Tuhan mengutus Musa untuk membawa keluar bangsa Israel. Dan setelah membawa keluar bangsa Israel selama 40 tahun, Musa ini ya mengalami tekanan dari bangsa Israel, kemarahan, ungkapan mungkin yang tidak menyenangkan hati Musa. Selama keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian atau tanah Kanaan selama 40 tahun diputar-putar di padang gurun itu, Musa secara manusia akan menderita. Menerima cercaan, hinaan, cemoohan, dan pernah akan dilontari batu. Kenapa? Karena bangsa Israel ini mengeluh
katanya tanah Kanaan, tapi hidup di padang gurun seperti ini, air tidak ada. Mari kita pulang aja ke tanah Mesir, lebih baik jadi budak Firaun daripada mati di padang gurun. Akhirnya tidak ada makanan, Tuhan memberikan makanan mana dari surga turun pagi dini hari, kemudian diolah dan dimakan. Bosen. Akhirnya marah sama Musa, kami kepingin daging. Jadi sejarah perjalanan 40 tahun Musa untuk membawa keluar bangsa Israel menuju tanah perjanjian itu tidak enak. 40 tahun sejak dia lahir, karena di tengah kerajaan Mesir memang enak. Tapi 40 tahun kemudian jadi gembala kambing domba. Dan 40 tahun kemudian di padang gurun, diputar-putar itu menerima cemoohan, hinaan, capek, lelah. Adanya disalahkan. Dan akhirnya, karena manusia punya kelemahan, walaupun dikatakan tidak ada orang selembut Musa, akhirnya dia melanggar kekudusan Tuhan karena marah, memukul batu dengan marah. Tuhan hanya menginginkan dia mengatakan, tapi Musa marah dan memukul batu itu. Akhirnya keluar memang. Nah, karena kesalahan itulah mengakibatkan Musa hanya bisa melihat tanah Kanaan dari gunung, tidak bisa masuk karena melanggar kekudusan. Kalau melihat perjalanan Musa seperti ini, apakah Musa tidak diberkati? Apakah pemuda kaya itu lebih diberkati? Nah, di sini kita melihat kan, berarti cara pandang tentang ukuran memiliki properti yang mewah, dan kalau tidak memiliki properti yang mewah berarti tidak diberkati Tuhan. Ini kan harus dirubah. Kita melihat contohnya di dalam Alkitab kan. Jadi pemuda kaya itu ukurannya jelas ideal gitu bagi banyak pandangan orang pada umumnya. Ya, tetapi kalau kita bandingkan dengan Musa, menurut Bapak Ibu mana yang lebih diberkati? Pemuda kaya ini ketika mau jualah dan berikan kepada orang miskin, ngeloyor pergi. Artinya kan tidak sesuai dengan keinginan semula, yaitu ingin hidup kekal. Ya, tapi kita percaya walaupun Musa selama 40 tahun membawa bangsa Israel keluar dari Mesir itu, kita percaya Musa ini sangat diberkati Tuhan. Ya, jadi ukuran diberkati saya ajarkan juga di sini atau saya sampaikan di sini bagian ketiga ini supaya kita melihat. Jadi kalau saya mengajarkan kekayaan bukan berarti saya ini mengajarkan tentang kelimpahan saja, tidak, seimbang. Tetapi saya harus menyampaikan supaya kita ini bisa mendapatkan kekayaan kerajaan Allah atau dipercaya mengelola kekayaan kerajaan Allah, tetapi dengan konsep yang benar. Ya, kalau saya sangat meyakini janji Tuhan itu ya dan amin. Pasti akan diberikan pada anaknya. Cuma anaknya banyak tidak siap karena konsepnya belum dirubah. Perubahan hidupnya belum nampak. Ya, jadi kalau menurut kita bandingkan ada pemuda kaya, ya pemuda kaya dengan Musa, kita melihat sangat diberkati adalah Musa. Walaupun perjalanan hidupnya penuh hinaan, cercaan. Dan kita melihat orang yang menghina Musa, tidak ada satupun yang bisa masuk tanah Kanaan. Ini kan memilukan. Yang masuk tanah Kanaan hanya Yosua dan Kaleb. Kenapa? Karena tidak mau dirubah, tidak mau taat, tidak mau tunduk pada Tuhan. Lewat apa? Tidak tunduk dan taat pada Tuhan, lewat menolak ajaran yang disampaikan Musa. Karena kita tahu Musa ini adalah penulis 5 kitab. Kejadian, Keluaran, Bilangan, Imamat, dan Ulangan. Itu penulisnya Musa. Itu semua kan ditulis hukum-hukum aturan selama 40 tahun di padang gurun itu. Ya.
Jadi kita melihat ya bahwa kaya itu dibutuhkan. Nanti dalam sesi berikutnya akan saya sampaikan itu. Tetapi kita harus melihat dasar-dasarnya dulu. Jadi ukuran diberkati itu bukan langsung kaya raya, rumah mewah. Waduh, tidak. Ya, walaupun status kita ini anak Allah yang memiliki segala sesuatu di alam semesta ini. Maka timbul pertanyaan dengan kriteria kekayaan. Apakah pemuda kaya itu bisa dikatakan hidupnya lebih diberkati? Mungkin dalam pandangan manusia umumnya, tetapi dalam pandangan Tuhan ia adalah seorang pemuda yang patut dikasihani. Ya, karena ternyata tidak tunduk sama apa yang Tuhan sampaikan, jualah harta. Kalau memang tunduk, ya jual aja. Kenapa mau menjual? Karena percaya Tuhan sanggup menyediakan lebih atau double seperti pengalaman Ayub. Ya, kaya raya, tapi ketika mengalami proses ujian, hartanya dihabisin 10 anaknya, mati semua. Tetapi ketika mengalami pemulihan, double porsi. Anaknya ya seringkali dipakai oleh anak-anak Tuhan, ya. Kesia itu kan anak Ayub yang kedua itu, ya. Banyak anak Tuhan kan pakai nama Kesia kan. Ya, itu contohnya. Jadi ketika Tuhan memulihkan kondisinya, maka harta kekayaannya didobel dari Tuhan. Ya. Jadi kita melihat Musa, pemuda kaya ini ternyata dia tidak menginginkan hidup kekal. Dia hanya menginginkan pujian dari Tuhan. Wah, hebat kamu, pemuda, masih muda, sudah sukses, hidupnya diberkati, moralnya bagus. Berarti pemuda itu tidak menginginkan hidup kekal. Kenapa? Karena langkah awal aja, suruh jual harta aja tidak mau taat. Apalagi yang lain. Nah, beda dengan Musa. Musa memang perjalanan hidup terakhir, 40 tahun terakhir itu, hidupnya itu sungguh tidak ideal secara manusia, pandangan manusia umumnya. Tetapi dalam pandangan Tuhan, ia adalah hamba yang berkenan karena hidupnya jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Jadi kata kuncinya, bagaimana kita bisa dipercaya kekayaan kerajaan Allah, kata kuncinya tujuan hidup kita ini jadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Nah, bagaimana itu kalau kita tidak mengalami perubahan hidup? Ya, tujuan hidupnya bukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan, tapi memuaskan keinginan, memuaskan hasrat hatinya, yaitu memiliki harta kekayaan, hidup mewah. Nah, konsep ini harus dirubah. Selama kita tidak mau dirubah, ya itu hanya pengetahuan, tapi tidak mengalami. Nah, itulah sebabnya penting kita mengikuti ya, konsep kebenaran firman yang saya sampaikan. Rencana 8 kali. Jadi ini baru yang ketiga, masih ada 5 hal. Itu dari sisi-sisi yang berbeda supaya kita bisa memahami. Nah, kata kuncinya seperti Musa itu hidupnya sangat diberkati Tuhan dalam kriteria ukuran Tuhan, tentunya hidupnya bisa memuliakan nama Tuhan, hidupnya jadi berkat. Ya, Musa ini menjadi nabi yang diakui oleh 3 agama di dunia. Islam, ya, Israel dan Kristen. Sampai hari ini berapa ribu tahun. Ya, mari kita melihat makna diberkati. Yang pertama, bukan berdasarkan hal-hal lahiriah, tetapi rohaniyah. Ya, di mana hidupnya memberi dampak. Oleh sebab itu kita jangan mengejar hal-hal yang lahiriah dulu atau saja. Tetapi bagaimana hidup berdampak, itu artinya hidupnya berbuah. Seperti yang disampaikan Mbak Ani minggu yang lalu. Ya, jadi hidup berdampak, hidup berbuah.
ya supaya kita ini bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, sorry, maksud saya bulan yang lalu, Mbak Ani sampaikan bulan yang lalu, bukan minggu yang lalu. Saya koreksi. Ya, jadi yang pertama itu bukan berdasarkan hal-hal yang lahiriah. Itulah sebabnya mari kita kejar hal-hal yang rohania. Bagaimana hal-hal rohania itu muncul, nampak dalam hidup kita kalau rohani kita tumbuh. Bagaimana tumbuh? Hidup memiliki dampak. Apa? Jadi berkat. Generasi muda, ya dia mau merelakan hari-hari liburnya itu untuk ikut terlibat dalam pelayanan. Itu adalah satu gambaran pemuda ini kepingin hidupnya berdampak, jadi berkat. Walaupun mungkin ada hinaan temannya, iri dengki temannya, karena keberhasilan, karena kepercayaan yang dipercayakan oleh pimpinan. Tetapi dia tetap konsisten melayani, karena dia mau melayani Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan sesama. Karena sesama manusia itu tidak pernah bisa dipuaskan. Keinginan manusia itu tidak pernah bisa dipuaskan. Nah, kalau memenuhi keinginan manusia saja, ya kapan ada puasnya? Diperbudak pun tidak akan puas yang memperbudak. Itulah manusia yang sangat egois. Nah, itulah sebabnya mari kita pikirkan terlebih dahulu hal-hal rohaninya, bagaimana hidup ini berdampak memuliakan nama Tuhan, hidup menjadi berkat. Bagaimana hidup memuliakan nama Tuhan, hidup menjadi berkat kalau hidupnya sendiri tidak berubah. Ya, itu yang pertama, yang terpenting itu. Yang kedua, memiliki tujuan hidup bisa memuliakan nama Tuhan agar rencananya tercapai. Jadi Tuhan punya rencana dalam hidup kita, bagaimana rencananya itu bisa terjadi atau terrealisir. Bagaimana caranya? Ya belajar pelayanan, karena di dalam pelayanan itu sebetulnya sangat membentuk karakter dan sifat. Egoisnya, dulunya tidak mau diperintah, sekarang harus mengikuti aturan. Ya, job desk yang diberikan oleh pimpinan, itu kan ada aturannya. Ya misalnya datang harus jam sekian, mosok 1 jam kemudian baru datang, ya tidak dipakai. Itu namanya hidup semau gue. Nah bagaimana seperti itu kan mengerat daging. Disiplin, ya mungkin yang ngajarkan atau pimpinannya itu mungkin status sosialnya lebih rendah. Tapi mau belajar menghargai. Nah itu artinya kan sudah mulai berbuah itu. Hidupnya berbuah, hidupnya mau berdampak. Sehingga akhirnya lewat itu konsistensi ikut terlibat dalam pelayanan adalah sebetulnya membentuk karakter juga. Submit, tunduk, hormat kepada pimpinan walaupun status sosialnya mungkin lebih rendah, tetapi dipercaya oleh gereja menjadi pimpinan. Nah hal-hal seperti itu sebetulnya adalah merupakan titik awal untuk langkah berikutnya. Ya, jadi walaupun mungkin tidak dipercaya kekayaan itu karena dia belum siap dipercaya. Belum siap dipercaya apa? Kalau dipercaya itu belum tahu untuk apa. Ya, berulang-ulang saya sampaikan dalam hal ini, yaitu apa? Bagaimana kisah diberi kekayaan kerajaan Allah atau dipercaya sebagai pengelola kalau kita sendiri tidak punya perencanaan. Nah, perencanaan seperti apa? Saya berulang-ulang menyampaikan. Misalnya kalau kita dipercaya 1 miliar 1.000 juta, maka yang pertama pasti kita ngomong, saya akan mengembalikan persepuluhan. Laksani sudah selesai. Nah yang 900 juta apa? Ya aku beli mobil mewah, rumah mewah. Kalau konsepnya seperti itu, Tuhan tidak akan mempercayakan 1 miliar. Karena belum bisa mengelola dengan baik. Ya, 1 miliar itu 1.000 juta. Ya, 100 juta diberikan pada
gereja sebagai bukti mengembalikan persepuluhan. Pertanyaannya, yang 900 juta untuk apa? Belum beli rumah mewah, mobil mewah. Itu artinya belum memiliki konsep yang benar. Bagaimana caranya? Nanti akan saya sampaikan. Jadi berbicara tentang kekayaan kerajaan Allah ini luas. Ya, kalau saya sedang merenung, mempersiapkan, itu muncul terus. Ya, sampai akhirnya saya membatasi 8 kali aja lah, supaya tidak jenuh. Ya, sebetulnya tidak sebetulnya. Kalau orang tahu, ternyata ada rahasia di situ. Aku mau belajar ini, bagaimana supaya aku bisa dipercaya. Itu kalau antusias. Kalau tidak antusias ya sudahlah, bosen lah ngomong duit terus. Ya monggo, saya lebih taat pada kehendak keinginan Tuhan. Ya, jadi memiliki tujuan, bisa memelihara Tuhan, ini tidak ukurannya uang, tetapi kaya di dalam batinnya, memiliki kedamaian, ketenangan, ada sukacita, sehingga orang tidak tahu kita ini sedang ada masalah. Ya, karena wajahnya nampak sukacita terus gitu ya. Ya, sehingga akhirnya orang tidak bisa menilai dia itu ada masalah atau tidak. Nah, Tuhan kalau melihat anaknya seperti itu, saya percaya akan hidupnya dipromosi. Ya, sebenarnya saya mau kesaksian, tetapi saya tahulah kesaksian itu akan menimbulkan imajinasi bagi yang mendengar. Ya, tapi saya melihat ini. Tidak saya sebutkan namanya ya. Jadi orang ini pemuda. Orang ini komitmen di dalam pelayanan sungguh-sungguh walaupun dia mengalami tekanan. Problem dengan rekan pelayanannya dan seterusnya. Tetapi ternyata dia rohaninya tumbuh. Apa buktinya rohaninya tumbuh? Ketika dia di tengah pekerjaan di dunia sekuler, bukan pelayanan, hidupnya ini bisa memberi dampak, memberi nasihat pada orang yang keluarga muda. Coba bayangkan kalau dia tidak memiliki konsep yang dia terima selama menjadi jemaat secara tekun, tidak mungkin dia bisa memberi nasihat keluarga muda di tempat dia kerja itu. Dan akhirnya dia menjadi semacam penasihat di tengah lingkungannya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa selama dia pelayanan sebagai generasi muda itu bukan hanya sekedar aktivitas saja, tetapi rohaninya juga tumbuh. Dan sisi keuangan diberkati luar biasa. Kalau orang ceritakan berapa kekayaan orang, wow. Ini adalah gambaran sebetulnya. Kalau kita ini selama pemuda itu bisa melayani dengan baik, konsisten, dengan tujuan supaya pelayanan ini bisa memberi dampak bagi yang dilayani, Tuhan ternyata promosikan tepat pada waktunya. Dan ini pun baru awal. Saya percaya Tuhan akan memberkati pemuda ini lebih lagi. Ya. Sadar hidup itu harus berkenan, diawali dengan perubahan hidup lama. Ya, pengaruh konsep dunia menjadi hidup baru dengan konsep warga kerajaan Allah. Perubahan bukan perubahan kalau tidak terjadi perubahan. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, anak muda, mari kita dalam perjalanan hidup ini jangan mengejar apa yang belum kita capai. Walaupun memang itu harus menjadi komitmen untuk mencapainya. Bayar harganya memang betul. Tetapi jangan mengabaikan tentang perubahan hidup. Ya, ini kembali kepada pemuda. Pemuda, siapapun itu, laki atau perempuan, ya, gadis atau pemuda, pria, itu ukuran untuk mendapatkan pasangan ya tergantung karakter. Ya, bukan gantengnya, bukan karena cantiknya, bukan karena ideal badannya, bukan. Tetapi karakter, bagaimana karakter bisa merubah seseorang hanya firman. Firman itulah yang merubah. Konsisten, bukan hanya memiliki
pengetahuan firman, tetapi perubahan hidup itu sangat dibutuhkan dan dirindukan Tuhan. Maka dia akan menjadi seorang yang disukai, bukan dijauhi. Ya, disukai. Kenapa? Karena perubahan karakter sifatnya. Yang keempat, dalam segala hal biasa mengucap syukur, baik dalam keadaan miskin, kaya, sebab percaya berkat Tuhan bukan sebatas materi. Semua itu tergantung pengenalannya kepada Tuhan. Ya, kalau pengenalannya kepada Tuhan, waduh, pasti menjalani hidup ini dengan sukacita, bukan dengan keluh kesah. Karena percaya Bapak Surgawi sekali-kali tidak pernah meninggalkan. Bapak Surgawi sekali-kali tidak pernah melupakan kita anak-anaknya. Kalau bisa memahami sejauh itu, pasti menjalani hidup bisa dengan penuh syukur, walaupun tidak diberkati secara materi. Belum diberkati secara materi, tetapi dia percaya semua itu akan didapat ketika Tuhan memandang kita siap menerima berkat. Ya, jadi yang penting apa? Kekayaan rohani lebih dulu dari kekayaan materi. Memang kerja untuk mengejar atau mendapatkan kekayaan materi. Tetapi kerjaan kalau tidak diberkati Tuhan, ya sama saja tidak dapat. Akhirnya yang didapat apa? Susah payah untuk mencari nafkah. Sedangkan Tuhan kan ngomong, susah payah tidak membuat kau kaya, berkat Tuhan. Jadi karakter itu berkaitan dengan berkat Tuhan juga kan akhirnya. Ya. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, mari kita memahami tentang konsep kekayaan. Miskin dan kaya bukan ukuran diberkati, tapi mengenal kehendaknya. Yang penting itu kan, bagaimana bisa mengenal kehendaknya kalau tidak pernah baca Alkitab? Bagaimana hanya sekedar membaca Alkitab tapi tidak melakukan? Sedangkan membaca, merenungkan yang Tuhan mau melakukan. Itulah yang Tuhan mau ketika kita menjadi pelaku firman, maka akan terjadi perubahan. Misalnya, kalau kita ini marah, kita ini tidak sabar, kita selalu menyalahkan orang, bagaimana dia itu bisa disebut melakukan kehendak Allah? Karena Allah sendiri tidak melakukan itu. Bagaimana kita bisa memiliki kesabaran? Ya minta Tuhan, aku mau kesabaran itu muncul. Tuhan mau, aku mau tidak marah-marah. Marah-marah kenapa? Karena keinginan. Keinginan tidak dipenuhi akhirnya marah-marah. Itu artinya kan egoisnya kan sangat menonjol. Pendapat pandangannya harus dituruti. Kalau pendapat pandangannya tidak dituruti, maka dia akan membenci orang lain. Nah, ini kan kelihatan anak kecilnya, ya, egonya sangat dominan. Jadi kalau itu bisa disalibkan, hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus yang hidup dalam hidupku, artinya kita bisa disiapkan, dipercaya kekayaan bangsa-bangsa yang Tuhan katakan itu. Artinya apa yang di dalam Alkitab itu kan mengatakan orang dunia disuruh mengumpulkan kekayaan, tapi orang benar yang berkenan yang akan menikmatinya. Itu kan namanya bukan usaha kita kan. Bagaimana itu caranya? Ya nanti akan saya sampaikan caranya. Kesimpulan yang kedua, mengenal kehendaknya kalau hidup selaras ketetapannya. Jadi kata kuncinya hidup selaras ketetapannya. Jadi khotbah-khotbah yang lalu itu perlu kita ulang tujuannya supaya kita ini bisa memahami ketetapannya. Dan mungkin saya mengulang-ulang setiap kali khotbah, mengulang-ulang apa yang saya sampaikan yang lalu-lalu. Kan tidak mungkin. Itulah sebabnya mari kita pelajari kebenaran firman, materi khotbah yang saya unggah di grup pengurus, kemudian ketua KTB men-share kepada jemaat masing-masing. Apakah itu dibaca atau tidak saya tidak tahu. Kalau tidak berarti tidak mengulang kan. Ya tidak mengulang khotbah yang sudah di-share kembali. Khotbah secara teks lewat online ini sudah disampaikan, tapi teksnya juga dibagikan. Ya hari Seninnya.
Ya, nah itu kan harusnya dibaca, direnungkan supaya kita memahami kehendak Allah. Kalau memahami kehendak Allah dan kita melakukan, artinya kan hidup dalam ketetapan. Kalau hidup dalam ketetapannya, maka berkat Tuhan itu pasti akan dipercaya. Ya, statement terakhir sebelum saya tutup dalam doa. Kalau saya sebagai orang tua, saya punya kekayaan berlimpah-limpah. Untuk siapa? Yang pertama jelas saya sebagai gembala sidang ya anak jasmani. Ya, anak secara jasmani. Yang kedua anak rohani, mesti saya perhatikan. Saya bapak dunia, apalagi bapak surgawi yang memiliki alam semesta dan isinya, dunia dengan segala isinya. Mari kita sadari siapa kita, status kita adalah anak Allah, son of living God. Kita ini punya apa yang dibutuhkan. Masalahnya belum diberikan itu bukan berarti tidak, belum akan diberikan. Kapan Pak? Ketika hidup kita ini berkenan. Bagaimana hidup berkenan Pak? Hiduplah sesuai dengan ketetapan firman. Simple kan? Iya Bapak itu ngomong gampang, sing nglakoni ya. Masalahnya enggak mau nglakoni karena egonya masih tinggi. Enggak mau ditunduk kepada firman. Maunya gugu karepe dhewe ya. Kalau seperti ini ya sampai kapanpun tidak akan menerima ketetapan janji Tuhan yang sudah ditetapkan yang ditulis dalam Alkitab. Jadi kata kuncinya adalah hidupku bukan aku lagi, tapi biarlah hidup Kristus nampak. Kalau hidup Kristus nampak step by step, langkah demi langkah, nampak dari apa? Layani Tuhan, hidup berdampak. Hidup bisa memuliakan nama Tuhan. Ya, jadi kata kuncinya itu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih kami boleh menerima kebenaran firman-Mu. Dan biarlah Roh Kudus menolong setiap kami yang mendengar bukan hanya jadi pendengar yang baik, tapi menjadi pelaku yang baik. Oleh sebab itu tolong Roh Kudus karena kami menyadari kami manusia sangat terbatas. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami bisa hidup berkenan. Sehingga akhirnya bukan hanya kebutuhan hidup yang akan kami terima, tapi hidup dalam kelimpahan sebagaimana yang Tuhan janjikan. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, mari kita dengarkan pengumuman. Pengumuman minggu ini adalah sebagai berikut. Pada masa siaga COVID-19, mari saudara tetap menjaga kesehatan. Kita terus membangun kehidupan rohani secara pribadi maupun bersama keluarga di rumah masing-masing. Tetaplah berdoa untuk keluarga, gereja, kota, bangsa, dan negara kita. Meskipun ibadah kita laksanakan secara online, mari tetap memberikan persembahan seperti ketika kita beribadah setiap minggu di gereja. Persembahan dapat diserahkan kepada bendahara gereja, Bapak Yusak Hartono, melalui rekening atau dimasukkan ke kotak persembahan yang ada di gereja. Gereja buka setiap hari pukul 10 pagi sampai 3 sore. Demikian pengumuman minggu ini, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saya akan mendoakan Bapak Ibu semua, angkat hatimu. Tuhan berkati jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online dari awal sampai akhir. Tuhan berikan kasih karunia supaya jemaat memiliki antusias, kerinduan untuk bukan hanya mengerti, tetapi melakukan setiap firman-Mu. Dan kami percaya ketika komitmen dalam hati, dalam batinnya, maka Tuhan akan menolong masalah persoalan hidup. Tuhan pasti membuka jalan. Walaupun baru punya keinginan aja, Tuhan sudah membuka jalan. Maka saya percaya jemaat-Mu akan melihat sesungguhnya Engkau adalah Allah yang nyata, walaupun tidak kelihatan, tapi Engkau bisa dirasakan. Kehadiran-Mu, kasih dan kuasa-Mu. Tolong jemaat-Mu Tuhan, dan biarlah melalui hidup jemaat-Mu, nama Tuhan dimuliakan. Sekarang jemaat Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus, tentunya pimpinan pertolongan Roh Kudus,
yang akan menuntun, membimbing jalan hidupmu terus naik dan tidak pernah turun, jadi kepala dan bukan ekor, sebagai yang mana yang Tuhan rencanakan. Terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu lagi.